Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 10 IPS SMA Pegri 3 Purwakarta? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab 2, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu letak geografis Indonesia. Jadi Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan demikian Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, Indonesia juga dikenal dengan sebutan Mega Diversity Country selain Brazil dan Zaire, karena Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan keunikan tersendiri. Karena banyaknya keanekaragaman hayati di Indonesia atau tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia, sehingga ada beberapa ilmuwan yang membagi wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Beliau adalah Alfred Russel Wallace dan Weber. Keduanya merupakan ilmuwan yang membagi wilayah persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 beda. Apa saja 3 kelompok atau 3 zona tersebut? Yang pertama adalah zona orientalis atau Asia, yang kedua peralihan, dan yang ketiga australis. Nah, di situ ada gambar peta persebaran makhluk hidup di Indonesia. Gambar peta persebaran hewan ya, lebih tepatnya. Nah, di situ ada batasan-batasan garis Wallace dan garis Weber. Di sisi kiri dari gambar itu ada garis Wallace yang membagi persebaran makhluk hidupnya ke dalam zona orientalis atau Asia. Nah, di sini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Ketiga pulau ini masuk ke dalam zona persebaran orientalis atau Asia. Yang kedua, zona peralihan, yaitu yang ada di tengah garis Wallace dan Weber, di mana pulau tersebut adalah Pulau Sulawesi. Di situ ada hewan-hewannya dan termasuk ke dalam zona persebaran atau zona peralihan. Dan yang ketiga, di mana ada garis Weber di situ pada gambar atau pada peta persebarannya sisi kanan dari gambar ya, Pulau Papua itu masuk ke dalam zona persebaran australis. Nah, yang menjadikan faktor penyebab keanekaragaman hayati di Indonesia, biodiversitas ini adalah keanekaragaman hayati ya. Yang menjadi faktor pemicunya adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana setiap pulau memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Jelas ya, karena Indonesia memiliki banyak pulau, maka keadaan iklim, lalu peta persebaran flora dan faunanya juga berbeda-beda. Yang kedua, karena banyaknya pulau yang tersebar di Nusantara terisolasi beribu-ribu tahun, sehingga tingkat endemisnya tinggi. Tingkat endemis tinggi ini artinya flora atau fauna yang ada di suatu tempat tersebut tidak ada atau tidak ditemukan di tempat lain. Misalnya, flora yang ada di Pulau Jawa itu tidak bisa ditemukan di Pulau Papua. Nah, itu ya. Yang ketiga, setiap zona geografi memiliki karakter yang berbeda-beda. Jelas ya, karena karakter di dataran tinggi itu akan berbeda dengan karakter yang ada di dataran rendah. Begitu pula
karakter atau kondisi yang ada di laut akan berbeda dengan kondisi yang ada di daratan. Yang keempat, wilayah laut yang luas dengan biodiversitas spesies. Nah, di sini ada contoh-contoh hewan khas pada zona orientalis. Orientalis ini adalah zona Asia ya. Ada badak Jawa. Dalam istilah biologinya atau istilah ilmiahnya, Rhinoceros sondaicus, ada harimau Jawa dan ada harimau Sumatera. Lalu ada lagi orang utan, bekantan, tarsius, dan loris hantu. Lalu hewan yang ada di zona peralihan ada burung maleo, anoa, babi rusa, komodo. Dan hewan khas pada zona australis ada burung cendrawasih, kasuari, kakatua raja. Nah, ini adalah beberapa fauna yang ada di atau yang tersebar pada 3 zona persebaran makhluk hidup tadi ya. Lalu ada juga flora di beberapa atau di 3 zona tersebut. Yang pertama ada flora di zona orientalis. Memiliki ciri yang pertama memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, misalnya jati, meranti, dan kruing, mahoni, dan sejenisnya. Lalu selalu hijau sepanjang tahun dan bersifat heterogen. Yang kedua, flora di zona peralihan. Contohnya ini ada longusei, govasa, ebony, anggrek, serat. Ini bisa kalian baca ya. Yang selanjutnya nilai manfaat keanekaragaman hayati. Ada nilai konsumtif yang bisa kita ambil, yaitu memberikan manusia sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Contohnya dalam tanaman tadi ya, ada padi, jagung, lalu ada hewannya yaitu ayam. Lalu untuk perumahan bisa diambil dari kayu jati, kayu meranti. Juga untuk kesehatan bisa diambil misalkan kunyit, jahe, temulawak. Itu nilai konsumtif yang bisa kita manfaatkan ya. Yang kedua, nilai ekonomi dapat diperjualbelikan atau dihargai dengan uang. Jadi bisa dijual atau bisa kita ditukar atau barter ya. Contohnya rotan dan kayu jati diekspor untuk bahan furnitur dan lain-lain. Lalu ada lagi nilai biologisnya, dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan bagi makhluk hidup terutama manusia. Nah, contohnya tumbuhan menghasilkan oksigen ya untuk pernafasan makhluk hidup. Jadi ini nilai biologis yang bisa manusia rasakan manfaatnya. Lalu nilai ekologis memiliki peran dalam mempertahankan kelestarian ekosistem, contohnya keberadaan terumbu karang. Dan nilai estetika dapat memenuhi kebutuhan batin atau mental spiritual yang dapat menambah kebahagiaan manusia. Contohnya kita melihat taman laut dengan keindahan terumbu karang, terus kita bisa berwisata ke hutan ya, hutan lindung misalkan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari keanekaragaman hayati. Bisa dibaca ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Oh ya, yang terakhir ini ada konservasi keanekaragaman hayati atau perlindungan ya. Yang pertama, pelestarian in situ, yang artinya melakukan perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan agar dapat hidup sesuai dengan habitat aslinya. Contohnya pelestarian komodo di Pulau Komodo. Nah, ini usaha perlindungan flora dan fauna yang hampir punah yang dilakukan oleh manusia atau oleh pemerintah. Secara garis besarnya ada 2 macam perlindungan. Yang pertama, pelestarian in situ, yang pelaksanaannya atau prosedurnya itu ditempatkan di habitat aslinya. Contohnya komodo kan adalah salah satu hewan yang hampir punah, akhirnya dilestarikan oleh pemerintah dengan dibuatkan sebuah pulau khusus, Pulau Komodo. Yang kedua, pelestarian ex situ, yaitu melakukan perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya.
yang contohnya dengan pembuatan kebun botani, yaitu kebun yang mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang hidup, dan kebun koleksi yang berisi berbagai jenis tumbuhan yang akan dikembangkan dan dipertahankan dalam bentuk hidup, seperti koleksi kelapa di Bone-Bone. Nah, yang kalau kedua ini adalah usaha pelestarian secara ex situ, yang berarti pelestariannya di luar habitat aslinya. Jadi pemerintah atau bahkan swasta atau perseorangan ya membuat tempat pelestarian khusus yang mengambil atau yang menempatkan flora atau fauna yang sudah hampir punah itu ke tempat yang sudah dibuatkan tadi habitat aslinya gitu ya. Contohnya tadi kebun botani dan kebun koleksi. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.